Di tengah dominasi motor matic di Indonesia, nama Honda sebenarnya sudah sangat kuat. Namun, tidak semua produk berlogo sayap mampu menjadi raja penjualan. Salah satu motor yang sering dianggap kurang laku dibanding rival sekelasnya adalah Honda Genio. Padahal, motor ini punya desain stylish, irit, modern, dan juga lincah. Dan juga cocok untuk penggunaan harian. Lalu, kenapa Honda Genio terlihat kalah populer dibanding Honda Beat ataupun Honda Scoopy? Alasan yang pertama adalah Honda Genio posisinya tanggung di pasaran. Salah satu alasan terbesar Honda Genio kurang diminati di posisi produknya adalah dianggap nanggung. Desainnya yang mencoba menggabungkan gaya modern dan juga retro. Namun, banyak konsumen di Indonesia yang merasa tampilannya tidak seunik Honda Scoopy dan tidak sesporty Beat. Pada akhirnya, Honda Genio kalah menarik dibandingkan saudara sendiri. Banyak calon pembeli akhirnya lebih memilih Honda Beat karena lebih murah dan terkenal irit. Kemudian, Honda Scoopy karena desainnya yang retro, lebih kuat dan fashionable. Hal ini membuat Honda Genio berada di tengah-tengah tanpa identitas yang benar-benar kuat. Kemudian alasan yang kedua yaitu mesin yang masih 110 cc dianggap kurang bertenaga. Honda Genio menggunakan mesin 110 cc ESP yang sebenarnya terkenal irit dan juga halus. Namun, sebagian pengguna merasa performanya kurang menggigit terutama saat boncengan, melewati tanjakan, atau dipakai perjalanan yang cukup jauh. Beberapa ulasan pengguna menyebutkan akselerasinya yang terasa kalah dibandingkan motor yang lainnya di harga yang mirip. Di Indonesia, banyak konsumen yang lebih suka motor yang terasa responsif dan bertenaga, apalagi untuk penggunaan harian di jalan padat ataupun membawa penumpang. Alasan yang ketiga yaitu harga dianggap terlalu dekat dengan Honda Scoopy. Faktor harga juga cukup berpengaruh. Banyak orang yang merasa selisih harga Genio dengan Scoopy terlalu tipis. Akibatnya, konsumen lebih memilih Scoopy karena desainnya yang lebih ikonik, gengsi lebih tinggi, dan komunitasnya yang lebih besar. Sementara, jika ingin motor murah, konsumen langsung melirik Honda Beat. Akhirnya, Honda Genio kembali berada di posisi yang sulit. Alasan yang keempat yaitu isu rangka esap yang sempat menurunkan kepercayaan konsumen. Honda Genio menjadi salah satu motor awal yang memakai rangka esap. Ketika isu rangka esap viral beberapa waktu lalu, nama Genio ikut terkena dampaknya karena banyak netizen mengkaitkan model ini dengan masalah tersebut. Walaupun tidak semua unit mengalami masalah itu, isu tersebut cukup mempengaruhi kepercayaan sebagian calon pembeli. Di Indonesia, persepsi publik sangat mempengaruhi penjualan motor. Sekali muncul isu negatif viral, konsumen biasanya langsung berpindah ke model lain yang dianggap lebih aman. Alasan yang kelima yaitu kalah populer dari Honda Beat dan juga Scoopy. Persaingan internal menjadi tantangan terbesar Honda Genio. Di dealer, Honda Genio harus menghadapi Honda Beat yang terkenal irit, murah, dan juga lincah, serta Honda Scoopy yang punya citra fashionable yang kuat. Banyak orang yang akhirnya menganggap Genio hanya Beat dengan baju berbeda. Padahal sebenarnya Genio punya beberapa kelebihan seperti bobotnya yang lebih ringan, handling lincah, konsumsi BBM yang irit, dan desain simple modern. Namun, karena branding Beat dan Scoopy terlalu kuat, Genio sulit untuk mencuri perhatian pasar. Alasan yang keenam yaitu tidak sesuai selera mayoritas konsumen di Indonesia. Pasar Indonesia sangat menyukai motor dengan desain yang jelas karakternya, seperti sporty, elegan, ataupun retro klasik. Sementara Honda Genio justru dianggap berada di tengah. Tidak terlalu sporty, tapi juga tidak terlalu retro. Akibatnya, banyak konsumen yang merasa desain Genio itu kurang wah untuk dibeli. Masuk ke alasan yang ketujuh yaitu minim diferensiasi fitur.
Di kelas Kutik Entry Level, fitur menjadi salah satu pertimbangan yang penting. Sayangnya, banyak orang yang menilai fitur Genio tidak jauh berbeda dari Beat. Karena itu, muncul pertanyaan di benak konsumen, kenapa harus beli Genio ataupun Beat itu lebih murah? Inilah yang membuat daya tarik Honda Genio semakin sulit berkembang di pasar Indonesia. Jadi kesimpulannya, Honda Genio sebenarnya bukan motor jelek. Bahkan, banyak pengguna yang memuji motor ini karena ringan, irit bensin, nyaman untuk dipakai harian, dan mudah dikendarai di perkotaan. Namun, Genio mengalami masalah utama berupa posisi pasar yang kurang jelas dan kalah populer dari Honda Beat dan juga Scoopy, performa yang dianggap biasa saja, kemudian dampak isu rangka esap. Jika Honda ingin membuat Genio lebih laris, kemungkinan mereka perlu menghadirkan desain yang lebih berkarakter dan meningkatkan fitur, kemudian memberikan pembeda yang benar-benar kuat dibandingkan Beat dan juga Scoopy. Karena di pasaran motor di Indonesia, desain, gengsi, dan persepsi konsumen seringkali sama pentingnya dengan performa mesin. Nah, jadi gimana guys menurut kalian? Apakah Honda Genio itu layak untuk dibeli? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, kalau suka subscribe untuk berlangganan, dan juga nyalakan loncengnya.